Halo semua, saya Tabita Anya dari kelas X MIPA. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang peninggalan Islam dan proses masuknya Islam ke Indonesia. Materi yang akan dibahas ada 3 peninggalan Islam di Indonesia, teori masuknya Islam di Indonesia, jalur penyebaran Islam di Indonesia, dan mengapa Islam diterima di Indonesia. Mari kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu peninggalan Islam di Indonesia. Saya mempunyai 3 contoh, yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid paling tua yang ada di negara Indonesia dan merupakan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Masjid ini berada di Kampung Kauman, yaitu di Demak, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Demak dipercayai warga setempat pernah menjadi tempat berkumpulnya para wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo. Pendiri dari Masjid Agung Demak adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar tahun ke-15 Masehi. Contoh kedua itu ada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini adalah istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini terletak di kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Republik Indonesia. Walaupun kesultanan ini secara resmi telah menyatakan menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1950, kompleks keraton ini masih difungsikan sebagai tempat tinggal dari sultan dan rumah tangga istana yang masih tetap menjalankan tradisi dari kesultanan hingga sekarang. Dan contoh terakhir itu ada Istana Maimun. Istana Maimun adalah istana dari Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon dari Kota Medan, Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Mainmun. Didesain oleh arsitek yang berasal dari Italia dan didirikan oleh Sultan Delhi yang bernama Sultan Mahmud Al-Rashid. Pembangunan dari istana ini dilakukan pada tanggal 26 Agustus 1988 dan selesai pada tanggal 18 Mei. Materi selanjutnya itu ada teori masuknya Islam. Teori masuknya Islam ada 4, dan kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada teori Gujarat, yaitu teori yang menyatakan Islam masuk dan tersebar di Indonesia melalui pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat. Hal ini didukung oleh bukti-bukti antara lain 1. Batu nisan dari Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang memiliki corak khas Islam Gujarat. 2. Catatan Marco Polo bahwa di Perlak telah ditemukan banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak ditemukan pedagang Islam yang berasal dari India yang menyebarkan Islam di Indonesia. 3. Adanya aliran tasawuf pada agama Islam yang berkembang di Indonesia. Teori ini memiliki kekurangan yaitu 1. Masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan masyarakat Gujarat lebih banyak yang menganut mazhab Hanafi. 2. Pada masa masuknya Islam di zaman kerajaan Samudra Pasai, Gujarat merupakan kerajaan yang bercorak agama Hindu. Teori yang kedua ada teori Persia, yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia yang dibawa oleh kaum Syiah. Teori ini dicetuskan oleh Amir Hussein dan Hussein Jayaningrat yang menyatakan Islam dibawa dari Persia pada abad ke-7 Masehi. Bukti yang mendukung teori ini adalah 1. Adanya kesamaan budaya antara Islam Persia dan Islam Nusantara, seperti peringatan Asyura dan peringatan Tabut. 2. Adanya kesamaan ajaran Sufi. 3. Dalam mengeja huruf Arab, Indonesia menggunakan istilah-istilah Persia. 4. Makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang ditemukan pada tahun 1419. 5. Adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri, daerah Gresik. 6. Adanya kesamaan pada seni kaligrafi di beberapa batu nisan.
Tetapi teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu masih berkuasanya kekhalifan Umayyah di Timur Tengah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah pada abad ke-7, sehingga tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk melakukan penyebaran Islam di wilayah Nusantara secara besar-besaran. Ketiga, ada teori Arab atau Mekah. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dengan dibawa oleh orang-orang Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Teori ini didukung oleh Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, antara lain: 1. Adanya perkampungan Islam dengan ciri kekhalifan Umayyah di pantai timur Sumatera pada abad ke-7 Masehi. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab yang terkenal dan banyak dianut di Arab dan Mesir. 3. Penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang umumnya hanya digunakan di Mesir. Teori keempat adalah teori Cina. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dengan dibawa oleh perantau Muslim Cina. Teori ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Beberapa bukti yang mendukung teori ini antara lain adalah: 1. Adanya migrasi orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, yaitu di Palembang pada 879 Masehi. 2. Adanya masjid tua dengan arsitektur Cina di Jawa. 3. Raden Patah yang merupakan raja pertama Kerajaan Demak merupakan keturunan Cina. 4. Gelar raja-raja Kerajaan Demak ditulis dengan menggunakan istilah Cina. 5. Adanya catatan yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan yang ada di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang yang berasal dari Cina. Itu saja untuk teori masuknya Islam. Sekarang kita akan membahas tentang jalur penyebaran Islam. Jalur pertama adalah jalur perdagangan. Para pedagang Muslim masuk ke Indonesia untuk berdagang dan juga mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia. Jalur kedua ada jalur perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Jalur ketiga ada jalur pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Beberapa pesantren yang terkenal di Indonesia, di antaranya pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel dan pesantren Sunan Giri milik Sunan Giri. Dan kebanyakan muridnya berasal dari Maluku. Di samping mengajar di pesantren-pesantren, para kiai juga seringkali menjadi penasehat para raja ataupun bangsawan. Jalur keempat itu jalur tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang bercampur dengan hal-hal yang berbau magis yang memudahkan ilmu tasawuf diterima oleh masyarakat Indonesia. Jalur kelima adalah jalur dakwah. Pendatang Muslim yang singgah di Indonesia, baik yang menetap maupun tidak menetap, sebagian dari mereka memang benar-benar sengaja dan berniat untuk berdakwah. Penyebaran Islam melalui berdakwah bukan hanya dilakukan oleh pendatang dari luar Indonesia, melainkan santri yang mengenyam pendidikan di pesantren dan sudah mumpuni dalam ilmu agama, dianjurkan untuk melakukan dakwah dalam penyebaran agama Islam. Tokoh yang terkenal dalam berdakwah adalah Wali Sanga yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dan yang terakhir ada jalur kesenian. Islam disebarkan dengan seni budaya seperti seni tari, sastra, dan lain-lain yang disesuaikan dengan masyarakat sebelumnya. Dan materi terakhir kita untuk hari ini adalah kenapa Islam sangat diterima di Indonesia. Ada beberapa alasan, di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mereka damai dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Alasan kedua, mudah untuk memeluk Islam, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat syahadat. Ketiga, mereka menyesuaikan dengan tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya. Keempat, mereka tidak mengenalnya adanya kasta. Kelima, yaitu tata cara ibadahnya sederhana dibandingkan dengan agama Hindu dan Buddha. Dan alasan yang terakhir adalah runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha dan mulainya muncul kerajaan-kerajaan Islam. Baiklah, itu semua materi untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.